Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Hari ini perdagangan 6 Mei 2025. IHSG masih melanjutkan kenaikannya dan kenaikan pada perdagangan hari ini cukup solid. Kapankah koreksi? Tidak ada yang tahu sebab sudah cukup tinggi kenaikannya dan pada perdagangan hari ini sudah naik 0,97%. Kenaikannya cukup solid dari awal sesi sampai akhir sesi. Value transaksi 10 triliun, namun foreign buy 3 triliun, foreign sell 3,2 triliun. Tampaknya asing cukup monoton tradingannya ya. Hanya beli jual beli jual beli jual seperti itu terus. Namun beberapa emiten kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Emiten-emiten yang diakumulasi asing adalah Antam 281 miliar, sudah mencapai target 2.500 sesuai yang kita bahas di saat Antam breakout sideways-nya. Target 2.500 sudah tercapai. Selamat bagi yang masih hold dari ke bawah. BRIS 82 miliar, asing akumulasi, BBCA 47 miliar, BBRI 40 miliar, BRMS 26 miliar, CEPIN 24 miliar, ISAT 18 miliar, MDKA 16 miliar, Ratu 13 miliar, ICB 12 miliar, PSAB 10 miliar, PTRO 9 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang dijual asing adalah ASII 137 miliar, cukup besar. Cuan 131 miliar, BPNI 180 miliar, cukup besar juga. BMRI 97 miliar, MBMA 73 miliar, UNTR 45 miliar, KLPF 29 miliar, TLKM 8 miliar, DIMA 19 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG yang pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten di 6.800. Ya, berhasil breakout resisten. Sudah dalam kondisi yang cukup bagus. MA20 sudah cenderung ke arah atas, akan breakout MA50-nya. Namun kenaikannya sudah cukup lama dari 16 April, sudah hampir sebulan dari saat trading halt di sini ya. Dari saat trading halt ini kenaikannya sudah cukup tinggi. Dari 8 April sampai 7 Mei sudah 1 bulan terus naik belum ada koreksi. Kapankah akan koreksi? Semoga dalam waktu dekat sehingga bisa jelas kita take profit, lalu bisa jelas lagi kita untuk serok bawah. Kecuali emiten-emiten yang memang masih cukup uptrend termasuk Antam yang akan kita bahas hari ini. Aneka tambang berhasil mencapai 2.500. Selamat kalau ada yang masih hold dari ke bawah. Sesuai dengan pembahasan kita pada saat berhasil breakout sideways bahwa potensial 3 bulan ke depan masih akan naik, ternyata baru 1 bulan. Belum ada 1 bulan sudah sampai 2.500, masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Bagi yang belum punya nanti kalau ada koreksi bisa hold, bagi yang belum punya banyak kalau ada koreksi bisa average up di dekat 2.300 ke bawah kalau mau average up untuk di hold jangka menengah panjang. Pada perdagangan hari ini asing masih masuk 221 miliar, cukup besar. Akumulasinya bahkan cukup bagus di aneka tambang. Selamat kalau ada yang masih hold dari ke bawah. Selanjutnya mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari bawah ada Dewa Film. Dewa juga dalam kondisi cukup bagus. Pada perdagangan 5 Mei koreksi 2%, namun pada perdagangan hari ini menguat 5,19%. Akumulasi YULGMG lumayan. Asing ada masuk 5,5 miliar. Potensial Dewa masih akan lanjut menguat sampai ke resisten berikutnya di 150. Kemungkinan besar masih akan sampai ke 150. Jika breakout 150, potensial menguat juga semakin besar untuk Dharma Henwa. Kemudian film masih lanjut menguat. Selamat kalau ada yang masih hold. Kita bagian dari mana sejak beberapa waktu sebelumnya. Kemarin sudah menguat cukup tinggi, tidak kita bagian dari menulang. Namun memang kemungkinan masih akan menguat
dan sampai resisten kita di 3060, mentok kemudian koreksi, akhirnya closing di 2940. Secara fundamentologi film netral karena emiten ini juga termasuk emiten crossingan. Untuk film bisa dipertimbangkan untuk take profit jika turun dari 2.900 bagi yang punya dari ke bawah. Kalau mau spekulasi buy kembali, tunggu di 2.800 ke bawah. Pantau jika memang sudah ada rejection, bisa spekulasi buy MD Entertainment. Kemudian BIF. BIF kembali menguat lagi cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Estika Tata Tiara. Ya. Tampak pola flag cukup bagus untuk BIF. Breakout flag pada perdagangan hari ini. Flagnya ada di sini. Baru hari ini terbreakout. Sehingga menarik untuk kita masukkan trading plan ulang BIF dengan support di 240. Mari kita masukkan trading plan untuk S3 Tata Tiara. Dalam kondisi strong uptrend, potensial masih lanjut menguat sampai 300 cukup besar. Maka ini menarik untuk kita kembali spekulasi buy di BIF. Target take profit di 274. 274 ada di sekitar sini. High pada perdagangan hari ini 268. Kemungkinan bisa tercapai untuk target take profit kita dalam waktu dekat. Kemudian ada BRMS MDKA yang pada perdagangan hari ini kembali menguat ya. Sesuai gambaran kita pas bertahan di support 374-an. Gap up pada perdagangan hari ini, apakah karena sentimen emas yang juga mulai ada penguatan kembali? Mungkin 400 menjadi resisten untuk BRMS, bandarmologi lumayan. YOLG ya, YOLG BK akumulasi cukup bagus untuk bumi resource mineral. Kalau mau spekulasi buy ini sangat menarik dengan support di 378 untuk BRMS. Kita masukkan trading plan BRMS support di 378. Resisten berikutnya menuju ke 420, target take profit di 416. 416. Kemudian MDKA. MDKA juga tampaknya berhasil breakout. Resisten di 1750. Hari ini closing di 1780. Secara bandarmologi masih cukup bagus. BB akumulasinya cukup besar sekali, 46 miliar. Namun karena akumulasinya hanya satu broker, ini belum benar-benar menarik. Berbeda dengan BRMS tadi, yang ada 3 broker akumulasi cukup bagus. Sehingga ini lebih potensial untuk masuk trading plan daripada MDKA. Next, emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, Inco. Vale Indonesia. Pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten di 2600. Bandarmologi distribusi volume sebenarnya cukup bagus. Untuk Inco berhasil breakout penan atau breakout pola ascending triangle ya, sehingga ini menarik untuk masuk trading plan. Kita coba buatkan trading plan Inco dengan support di 2500. Inco 2500. 2800 resisten, target take profit di 2790.
2790 target take profit Inco semoga bisa tercapai kalau ada yang spekulasi buy Inco Vale Indonesia. Kemudian MDIY tumben mulai ada pergerakan beberapa hari terakhir ya, menguat, masih ZP sebenarnya yang akumulasi, namun sepertinya mulai ada sesuatu yang menarik di daya inti Gunayasa. Volume 2 hari terakhir kecil, bisa tunggu di 1500 ke bawah untuk MDY. Kemudian PV masih lanjut. Selamat kalau ada yang masih hold PV. PV masuk trading plan pas tanggal 2 kita upload videonya untuk tanggal 5. Tanggal 5-nya langsung jalan. Hari ini masih lanjut naik. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PV sesuai dengan trading plan kita. Dari close price sampai high 18%. Bandarmologi pada perdagangan hari ini ada YPXCXL. Kita baru lihat gross. Masih cukup bagus bandarmologinya. Potensial masih lanjut menguat cukup besar untuk PV. Ya. PV cukup menarik kalau ada koreksi ke 320-an. Ini bisa pertimbangkan untuk buy. 320 ini menjadi area yang cukup menarik. PV untuk beberapa waktu ke depan. Lalu DAS. DAS tadi ada sebuah yang bertanya mau spekulasi DAS apakah menarik? Mohon maaf belum sempat terjawab di Telegram, kita jawab di video ini, kita lihat. DAS Bara Lestari akhirnya jalan juga. Beberapa hari sejak kita mention di grup baru jalan hari ini. Sejak kita masukkan trading plan baru jalan hari ini. Selamat kalau ada yang sabar menunggu kenaikan DAS. Semoga terbalas. Kenaikan pada hari ini kita lihat bandarmologi CCYUAZ. Sangat bagus akumulasinya CCYU. Potensial masih akan lanjut menguat. Potensial berikut 4.500 cukup besar untuk DAS Bara Lestari. Kalau ada sebuah terima spekulasi buy kembali selama bertahan di atas 4.300 masih bisa di hold. Bagi punya dari ke bawah selama bertahan 4.300 masih bisa di hold. Jika turun dari 4.300 bisa pertimbangan take profit. Time frame kecilnya ini double bottom yang pertama ini 4.300 resisten, bottom yang kedua terberikut pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang masih hold DAS Bara Lestari sejak kita masukkan trading plan. Kita masukkan trading plan kembali untuk DAS. Sudah hit TP, support kita buat di 4250 agak bawah. Dengan resisten di 4.700, target take profit di 4670. 4670 di sini target take profit untuk DAS. Semoga bisa jalan kembali. Kemudian best Tins pada perdagangan hari ini menguat bertahan di EMA 200. Akumulasinya biasa saja. Asing justru keluar cukup besar 14 miliar pada perdagangan hari ini. Pas sampai resisten di 1200. Kalau sudah seperti ini jangan dikejar. Namun jika ada koreksi ke 1150-an ini menarik untuk spekulasi buy ya. Dengan time frame kecil ini tampak seperti pattern flag yang terbreakout. Sehingga jika koreksi 1150 dan bertahan di atas itu, bertahan di atas 1100 sampai 1150 bisa pertimbangan buy untuk timah TBK. Lalu City, Fern jalan. Akhirnya Fern jalan. City kita lihat terlebih dahulu. City pas sampai resisten 100. Belum menarik di trading plan. Meskipun potensial menguat masih ada. Kita lihat gross coba. Ya, grossnya biasa.
XL, YB, KK. Biasa. Fern akhirnya jalan, running cukup tinggi ya. Kita masukkan trading plan untuk perdagangan 5 Mei. 5 Mei konsolidasi sideways. Kemudian menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Fern 20-an%. Secara terminologi ada distribusi. High pada perdagangan ini 113. Jika koreksi ke 100 bisa pertimbangkan buy on weakness di dekat 100 untuk Veronda Indah Pictures. Jangka menengah potensial uptrend kemungkinan besar. Karena volume pada perdagangan hari ini sangat besar. Sehingga jangka menengah potensial ke 110 kembali bisa, 120 bisa untuk Fern. Kemudian ada DOIT KETR. DOIT ini menarik, jangka menengah menarik, akumulasi CCAZLG sangat bagus akumulasinya. Potensial masih lanjut menguat untuk DOIT. Mari kita masukkan trading plan untuk DOIT dengan support di time frame kecil. Kita lihat time frame kecil dari DOIT. DOIT resisten di 490, target take profit 488. Supportnya kita buat di 430 ya. 430 support DOIT cukup jauh dengan last price, namun potensial menguat sampai ke 500 cukup besar. Target take profit di 488. 488. Semoga bisa segera sampai TP. Kemudian ada KETR, Karya Heli OPMS. KETR sempat masuk watchlist namun kita skip ya. Ternyata malah lompat cukup tinggi. KRYA juga menguat terus, belum ada remnya. Belum sempat masuk trading plan memang. Namun saat itu kita bahas bahwa konstruksi potensial masih lanjut menguat dan ini penguatannya sudah tidak masuk akal sehingga jangan dikejar. Kemudian terakhir cuan. Cuan pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten di 8.000 ya. Breakout resisten 8.000 langsung breakout EMA 200-nya juga closing di 8775, volume besar namun distribusi besar. Distribusi besar oleh ZPRX OD. Untuk saat ini bisa pertimbangkan take profit bagi yang punya dari ke bawah jika turun dari 8.500. Jika turun dari 8.500, 8.000 bahkan bisa pertimbangkan take profit bagi yang punya dari ke bawah. Potensial jangka menengah masih akan uptrend. Namun sepertinya ini akan membentuk head and shoulder. Shoulder yang pertama atau di sini shoulder yang pertama, kemudian head, lalu shoulder yang kedua. Nah, nanti kalau koreksi ke 8.000-an bisa pertimbangan buy on weakness kembali untuk Petrindo Jaya Kreasi. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.